warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat semuanya sehat untuk besok mempersiapkan PAS IPA-nya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing di sini itu akan bermanfaat. Oh iya, untuk kelas 7 belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Susilo Mediawati. Saya biasanya ibu ngajar kelas 8, kelas 9 dan tidak berkesempatan untuk ngajar kalian, tapi semoga apa yang ibu sharing di sini itu akan membantu kalian. Silakan kalian simak apa yang akan saya share di sini. Yang akan saya share di sini akan pembahasan untuk soal kelas 7-nya, untuk kelas 7. Jadi yang saya pikir ini menurut kalian, menurut saya tuh mungkin agak susah buat kalian gitu. Jadi akan saya bahas, tapi kalau untuk saya pikir itu mudah, sepertinya kalian bisa cari ya di buku. Untuk nomor 1, ini ada tabel besaran pokok di sini, kemudian nanti ada sistem internasionalnya. Jadi satuannya itu ini berdasarkan sistem internasional. Untuk panjang satuannya meter, alat ukurnya adalah penggaris, bisa mistar atau jangka sorong atau ini mikrometerskop. Untuk suhu satuannya kalian sudah tahu, jadi bukan Celcius. Celcius itu memang kita pakai, tapi bukan satuan internasional. Jadi suhu itu adalah satuannya Kelvin. Alat ukurnya adalah termometer. Kalian sudah tahu itu. Kemudian berat itu bukan besaran pokok, tapi besaran turunan. Jadi bukan kilogram satuannya, tapi Newton. Karena berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Alat ukurnya itu adalah neraca pegas. Kemudian kuat arus itu satuannya ampere, alat ukurnya adalah ampere meter. Waktu satuannya sekon, alat ukurnya adalah stopwatch. Nomor 2. Nomor 2 ini ada 3 alat ukur, yaitu penggaris atau mistar. Yang kedua itu adalah mikrometerskop. Yang ketiga adalah jangka sorong. Jadi untuk mengukur panjang kertas, tebal kertas, diameter kelereng, dan diameter dalam sebuah mulut botol. Jadi kalau ada yang seperti ini, penggaris itu kan untuk mengukur buku atau yang ukurannya agak lebih besar-besar gitu. Karena dia ketelitiannya adalah 0,1 cm. Sedangkan kalau mikrometerskop itu ketelitiannya sangat kecil sekali. Jadi untuk mengukur benda-benda yang tipis biasanya, benda-benda yang tipis, ketebalan benda tapi yang tipis. Ini biasa ketelitiannya itu 0,01 mm. Sedangkan jangka sorong ini bisa mengukur kedalaman benda tapi sedikit kecil gitu ya, nggak terlalu dalam-dalam banget. Kemudian dia juga bisa mengukur kertas, mengukur benda-benda yang tidak beratur. Tidak beraturan juga bisa diukur pakai jangka sorong. Jangka sorong ini ketelitiannya adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Jadi untuk panjang kertas. Jadi kalau panjang kertas paling tepat ya pakai mistar, tidak bisa menggunakan 2 atau nomor 3. Tebal kertas. Kalian sudah tahu kalau kertas itu kan sangat tipis, berarti kalian gunakan mikrometerskop. Untuk diameter kelereng ini kan bendanya sudah besar. Kalau bendanya besar kalian bisa gunakan jangka sorong. Kemudian diameter dalam sebuah mulut botol. Mulut botol ini diameternya kamu bisa gunakan sih jangka sorong aja. Gitu ya. Lanjut ke nomor 3, besar turunan. Besar turunan itu kan besar turunan adalah besaran yang didapatkan dari besaran pokok. Jadi kalau ada benda seperti ini ada massa. Jadi ada panjang, lebar, tinggi. Jadi besaran turunan yang diperoleh dari ini yang pertama adalah volume. Nah, ini kalau massa dibagi volume itu akan menghasilkan massa jenis. Berarti besaran turunnya yang diperoleh dari balok volume dan massa jenis. Untuk nomor 4, caranya untuk melihat nilai volume terkecil, ini harus kamu buat konversi dulu. Jadi mana yang mau kamu konversi dulu gitu. Kalian ketahui bahwa kalau 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sedangkan 1 mililiter sama dengan 1 milimeter kubik atau cc. Jadi kalau nanti ketemu yang beginian ya, kamu buat aja jadi mililiter semua aja. Jadi
1 mililiter itu berarti sama dengan 1 milimeter kubik atau sama dengan 1 cc. Berarti yang ini 100 cc itu artinya sama dengan 100 mililiter. Nah, tinggal yang A sama yang C itu kalian jadikan mililiter. Ingat aja ini nih ya. 1 mililiter itu sama dengan 1 milimeter kubik. Berarti ini meter kubiknya kamu jadikan milimeter kubik, desimeter kubiknya juga kamu jadikan milimeter kubik juga untuk menghasilkan 1 mili. Karena 1 milimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter. Oke, selanjutnya nomor 5. Nah, ini ada timbangan di sini. Kira-kira biar seimbang itu berapa sih harusnya untuk yang L-nya itu agar seimbang ya. Jadi kalau untuk seimbang, ini kan totalnya 250 gram sama 600 gram. Berarti totalnya adalah 250 ditambah 600 ini sama dengan 850 gram. Nah, jadi berapa di sini? Berarti kalau mau seimbang ya berarti harus 850 gram. Jadi ini timbangan nomor berapa aja yang kamu tambahkan di L. Jadi L ini, berarti ini kan kita ubah nih ya. Ini kita ubah, kita ganti ini. Jadi 850 berarti kita ambil 500 dulu. Berarti pakai ini. Pakai yang beban timbangan nomor 2. Kemudian kita tambahkan nomor 3 dan nomor 4. Jadi totalnya sama dengan 850 gram. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Untuk nomor 6. Nah, Ali, Doni, Saleh ini melakukan lari estafet. Terus ternyata pengukuran larinya itu berbeda-beda. Nah, kesimpulannya tuh gimana sih? Kalau kesimpulan yang di sini, kamu bisa lihat nih. Ali itu pas lari itu 9 detik 03. Ini 15 detik. Kemudian ini 19 detik. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling lambat, begitu aja. Jadi yang paling lambat adalah Soleh, yang paling cepat adalah Ali. Itu kesimpulannya, cuma itu aja. Kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7 ini mengukur volume benda. Jadi awalnya air itu 50 mili. Kemudian setelah dimasukkan si batu ternyata jadi 80 mili. Jadi volume batu ini tinggal kurangi aja. Jadi 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Kemudian 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Ke 1 milimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter. Jadi 1 meter kubik itu sama aja 1 juta. 1 juta apa? 1 juta mililiter. Gitu. Jadi ini kan mau dijadikan meter ya. Meter kubik. Nah, sekarang ini berapa sih volumenya di sini? Volume batunya berarti 80 dikurangi 50. Jadi V-nya itu sama dengan 80 dikurangi 50 itu berarti sama dengan 30 ya. Jadi ini 30 mili. Nah, ini kan 1 juta mili itu sama dengan 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta mililiter. Berarti ini dibagi 1 juta aja. Bagi 1 juta ini kan 1 2 3 4 5 6. Ini sisanya adalah 5-nya, nolnya adalah 5, tapi di bagian bawah ini kan kita bagi 1 juta tadi ya. Berarti hasilnya benar adalah 3 kali 10 pangkat 5. Nah, 3 kali 10 pangkat 5 ini artinya adalah 3 dibagi 100.000. Tadi kan kalau kita 30 dibagi 1 juta kan hasilnya 3 per 100.000. Artinya 3 kali 10 pangkat 5 meter kubik gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke selanjutnya lagi. Oke, ini bisa kalian cari sendiri. Nah, untuk yang determinasi ini cuma tinggal kamu pilih-pilih aja. Nah, kamu masih ikan gurame nih. Ikan gurame kan punya tulang belakang, berarti 1A. Kemudian dia berdarah dingin, berarti 2B. Nah, selanjutnya gitu aja, tinggal pilih-pilih aja dari 1, 2, sampai 7 ini. Ada nggak sih kunci determinasinya? Nah, ini untuk Homo sapien,
Untuk Homo sapien ini kan di bagian A, berarti kalau B itu, eee, apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa, gitu aja sih tinggal tinggal iniin aja, berarti kalau E ini manusia ya berarti ya, kalau Homo sapien itu kan yang manusia yang pertama gitu kalau, dari riwayat sejarahnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 17. Di sini ada campuran, ada beberapa campuran dari A sampai D. Ini kalian memilih mana yang koloid. Kalau koloid itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian campur, misalkan seperti tinta. Tinta dicampur dengan air, itu tidak akan kelihatan lagi mana air, mana tintanya. Jadi airnya itu akan bercampur rata dengan si tintanya. Itu yang dinamakan campuran koloid. Kemudian untuk nomor 18. Nah, ini kalau warna lakmus itu biasanya untuk mengecek mana sih larutan yang asam, mana sih larutan yang basah. Kalian perlu ingat kalau larutan basah itu dia akan mengubah warna merah menjadi biru. Tapi kalau asam itu dari biru menjadi merah. Nah, sekarang di sini larutan mana aja sih yang membentuk garam dengan asam dan basah gitu. Untuk yang D, kita lihat untuk larutan D, warna merah menjadi merah, biru menjadi biru. Nah, kalau ini tidak ada perubahan, berarti dia larutannya adalah larutan garam. Kemudian untuk yang E, merah menjadi biru, biru menjadi biru. Nah, semua menjadi biru dan biru. Berarti larutan E ini adalah larutan yang basah. Kemudian yang F, F itu merah menjadi merah, biru menjadi merah. Kalau ini karena hasilnya adalah merah, berarti larutan F adalah larutan yang asam. Kemudian untuk yang G, merah menjadi merah, biru menjadi biru. Tidak ada perubahan, berarti dia adalah larutan garam. Jadi diulangi lagi, untuk larutan garam berarti adalah yang tidak ada perubahan pada kertas lakmusnya, itu pada larutan D dengan larutan G. Untuk larutan E itu sifatnya basah, untuk larutan F itu sifatnya asam. Ini untuk yang nomor 19, 20, ini bisa kalian cari sendiri ya. Nah, ini untuk melengkapi tabel, jadi campuran warna pada tinta sama tinta ungu itu cara pemilihan campurannya mana yang paling baik. Jadi saya kasih contoh untuk yang nomor 1, campuran warna pada tinta ungu itu cara pemisahannya dengan kromatografi. Untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5 bisa kalian cari sendiri, bisa googling atau cari di buku paket kalian. Nomor 24, ciri-ciri pemisahan campuran secara filtrasi. Nah, filtrasi itu ciri-cirinya itu untuk memisahkan campurannya seperti apa, itu yang harus kalian cari ya. Nomor 25, ini prinsip kerjanya. Kalau ini kalian sudah sering lihat nih ya, masa-masa pandemi kita sering banget diukur suhunya pakai termometer gun ini. Jadi termometer gun ini prinsip kerjanya menggunakan infrared. Nomor 26. Nah, nomor 26 ini yang Ibu rasa itu pasti kalian tuh kesulitan sekali untuk nomor 26. Jadi ini ada termometer, jadi ada termometer X sama termometer Celcius. Jadi kalau lihat grafiknya di sini ya, ini kan Celcius, ini si X-nya. Celciusnya awalnya 0. Di sini X-nya juga awalnya 0, berarti titik bawahnya itu 0 atau titik bekunya 0. Tapi titik didihnya itu nggak tahu yang X. Kalau C kan kalian tahu, Celcius itu titik didihnya sama dengan 100 derajat Celcius. Tapi kalau X ini kita nggak tahu. Yang diminta adalah berapakah titik didih dari termometer X tersebut. Jadi ini caranya bagaimana untuk melihat berapa sih titik didihnya si X ini gitu. Jadi kita buat seperti ini. Yang bagian atas adalah titik didih. Bagian atas titik didih ya. Bagian bawah adalah titik bekunya. Jadi untuk titik bekunya ini sama-sama 0 ya. 0 derajat. Kemudian saat ini Celciusnya ini kita buat Celcius yang ini. Ini Celcius ya. Celcius titik bekunya 0, titik didihnya 100. Berarti ini kita ke 100. Nah, yang ini kita nggak tahu. Kemudian saat Celciusnya 50, ternyata X-nya itu sama dengan 70. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menghitungnya?
Cara untuk menghitungnya, kalian atas kurangin bawah, ini kurangin ini, gitu aja caranya. Jadi yang ini kalian kurangi seper yang ini pun sama. Berarti 100 per kurangin 0, kemudian per 50 kurangin 0. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita buat persamaan. Jadi X yang awal atas ya titik didih kurangin titik beku. Berarti X kurangi 0 per yang diketahui ini 70 per 0. Jadi atas bawah gitu aja. Sama dengan, nah ini yang Celsius ya. Celsius kan titik didihnya 100, titik bekunya 0. Per 50 dikurangi 0. Berarti ini X per 70 sama dengan 100 per 50 ya. Nah, ini kita bagi aja 100 dibagi 50 sama dengan 2. Berarti ini 1 ya. X kali 1 sama dengan X. Kemudian 70 dikali 2 sama dengan 140 derajat. Berarti, berapakah titik didih termometer X? Termometer X itu adalah titik didihnya adalah 140 derajat X gitu. Jadi bukan 140 derajat Celcius, melainkan 140 derajat X karena termometernya jenis X. Kalau termometer itu jenisnya Celcius, berarti kita kasih nama 140 derajat Celcius. Karena termometernya X, berarti kita namakan 140 derajat X. Semoga kalian paham. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 27, silakan kalian cari sendiri apa sih namanya termoregulasi itu apa? Ciri-cirinya bagaimana? Nomor 28 ini binetal. Ini nanti bisa kalian cari sendiri. Maksudnya seperti apa sih menyalanya itu? Ini berkaitan dengan peristiwa pemuaian panjang. Jadi ini B1, ini B2. Nomor 29. Oke, nomor 29. Ini ada grafik perubahan suhu ya. Perubahan kalor. Jadi proses mana sajakah yang mengalami perubahan wujud? Jadi perubahan wujud itu ditandai kalau pada grafik perubahan kalor itu ditandai tidak adanya perubahan suhu. Jadi kalau tidak ada perubahan suhu, artinya dia terjadi perubahan wujud zat. Jadi mana sih yang perubahan wujud zat? Yang perubahan wujud zat itu tadi kan tidak ada perubahan suhu. Berarti yang tidak ada perubahan suhu adalah BC dan DE. Ya, untuk BC itu artinya es berubah wujud menjadi cair. Kalau yang D itu air berubah menjadi uap. Berarti ini peristiwa mencair, yang DE peristiwa menguap. Kita lanjutkan ke nomor 30. 2 liter air bersuhu 100 derajat Celcius dicampur dengan 3 liter air bersuhu 25 derajat Celcius. Menghasilkan 5 liter air yang suhunya berapa? Oke, kalau kayak gini, ini namanya ada ada azas black di sini, terjadi azas black. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Nah, sekarang mana yang menerima panas, mana yang melepaskan panas? Yang menerima panas itu adalah suhunya yang rendah, sedangkan kalau yang suhunya tinggi itu melepaskan kalor. Berarti kita buat, ini kalian bisa lihat di sini, berarti Q lepas, Ibu simbolkan dengan QL aja, kemudian Q terima, QT. Jadi yang kalian sudah tahu bahwa persamaan Q itu sama dengan M C delta T. Ini juga sama ya, M kali C delta T. Masanya oke, sama ini sama-sama dengan air ya, sama-sama air, berarti
untuk kalor jenisnya kita sama-sama bagi aja, kita hilangkan. Nah, masanya yang pertama yang melepaskan adalah yang suhunya tinggi. Ini 2 liter. Kemudian delta T-nya. Delta T-nya berarti karena dia melepaskan kalor, berarti 100 dikurangi suhu campuran atau suhu akhirnya. Nah, untuk yang menerima, masanya sama dengan 3 liter. Kemudian karena dia menerima panas, berarti TA dikurangi 25 derajat. Sekarang kita hitung, 2 kali 100 sama dengan 200 dikurangi 2 dikali min TA, berarti kan min 2 TA. Yang ini 3 kali TA, berarti 3 TA. Selanjutnya lagi 3 kali min 25, berarti min 75. Oke, nah, sekarang kita kumpulkan. Yang tidak ada lambang-lambangnya kita kumpulkan, ini berarti 200 ini pindah ke sini aja. Berarti 200 ditambah 75. Yang ini 3 TA. Ini min 2 TA-nya pindah ke sini, berarti plus 2 TA. Ini sama dengan 275. Sedangkan ini 2 TA berarti 5 TA. Jadi TA-nya sama dengan 275 dibagi 5. Sama dengan berapakah ini? 27 dibagi 5, sisa 2, berarti hasilnya adalah 55 derajat Celcius untuk suhu campurannya. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya lagi. Untuk nomor 31, jadi ini awal mulanya tuh kalau pada tekanan tertutup itu PV sama dengan nRT. Nah, karena di sini tekanannya konstan, berarti kita tidak pakai P-nya. Kemudian R-nya juga N sama ininya kita nggak gunakan, berarti kita gunakan V sama dengan T. Gitu aja. Berarti ini kita buat ini persamaan seperti ini. Ini V1 sama dengan T1 per V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Jadi kita buat persamaan ini. Dari awal mulanya persamaan gas ideal itu PV sama dengan nRT. V1 ini 10 liter. V2-nya 11. T1-nya 27. Nah, yang ditanyakan adalah T2-nya. Tinggal kita kali silang aja, ini kali silang ke sini, ini kali silang ke sini. 27 kali T2, 10 kali T2 berarti 10 T2. Kemudian 27 kali 11, 27 kali 11. Berarti 297. Berarti untuk suhu akhirnya atau suhu yang kedua itu 297 dibagi 10. Hasilnya adalah 29,7 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi kalau ada gas dalam ruangan tertutup itu harus gunakan PV nRT atau kita buat V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Gunakan persamaan ini aja. Untuk selanjutnya nomor 32 dengan 33 itu bisa kalian cari di buku atau googling sendiri, ini mudah. Jadi ini nanti pada termos itu ruang hampanya untuk apa, sumbat gabusnya, berfungsinya untuk apa sih, kemudian dinding luarnya kenapa harus dikelapin, kemudian bagian bawah ini bantalan untuk apa. Nah, Ibu lanjutkan lagi untuk ke nomor 34 aja. Nomor 34 di sini ada energi kinetik. Jadi energi kinetik suatu benda itu energi kinetik adalah energi yang tergantung pada gerakannya. Jadi ada perubahan geraknya. Jadi ini persamaan adalah setengah m v kuadrat. M-nya adalah massa, V-nya adalah kecepatan. Setengah m v kuadrat. Jadi
Di sini ada berbeda, ada mobil A, mobil B sejenis, masanya sama. Kemudian jika pada suatu keadaan energi kinetik mobil A itu 16 kalinya. Jadi kita buat persamaan aja. Kayak gini itu kita langsung buat persamaan aja, diperbandingin aja. Jadi EK 1 per EK 2 sama dengan, nah di sini kan masanya sama nih. Berarti kalau masanya sama, berarti kita nggak usah pakai setengah M-nya. Yang berarti sisanya adalah V kuadrat. Oh, di sini juga yang ditanyakan adalah kecepatannya. Berarti kita pakai V-nya. Berarti ini V1 kuadrat per V2 kuadrat. Nah, EK 1-nya tadi kan katanya EK 1 yang A ini ya. Pak, jika pada suatu keadaan energi kinetik mobil A 16 kali mobil B. Berarti ini 16. Nah, EK 1-nya kan 16 kalinya. Berarti kita anggap aja EK 2-nya sama dengan 1. Selanjutnya adalah V-nya. Kecepatan mobil A itu berapa? Jadi ini kita simbolkan tetap VA aja lah ya. Tetap VA, V1A kuadrat. V2 itu VB kuadrat. Nah, kita kali silang aja. 16 kali VB kuadrat berarti 16 VB kuadrat. Kemudian yang ini 1 dikali VA kuadrat sama dengan VA kuadrat. Nah, ini kuadrat-kuadrat, jadi kita ilangin aja nih. Jadi kita akar-akarin semuanya. Ini sama dengan akar 16 VB kuadrat. Yang ini akar dari VA kuadrat. Berarti ini bukan kuadrat, diakarkan. Jadi akar kuadrat dari 16 VB kuadrat itu hasilnya 4 VB. Kemudian yang VA kuadrat itu VA akar dari VA kuadrat hasilnya VA. Berarti jawabannya adalah VA itu sama dengan 4 kalinya VB. V itu kecepatan, berarti kecepatan A ini adalah 4 kalinya kecepatan B. Kita cari ya. Kecepatan mobil A sama dengan 4 kali kecepatan mobil B. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, insya Allah mudah-mudahan paham. Ada energi potensial. Di sini ada sama energi kinetik. Ada seseorang bereksperimen menjatuhkan suatu benda dari ketinggian 5 meter. Kemudian ini pada posisi C berapa sih energi potensialnya? Nah, ini ada di sini tuh ada hukum kekekalan energi mekanik. Jadi hukum kekekalan energi mekanik itu ya energi sebelum sama sesudahnya sama gitu. Nah, energi mekanik itu bisa dilihat dari EP plus EK-nya. Saat di atas energi mekaniknya itu karena belum ada kecepatannya, ini belum dilepaskan, jadi belum ada kecepatan. Jadi energi mekaniknya itu semuanya menjadi energi potensial. Nah, berapa sih energi potensial di sini? Energi potensial di sini ya cuma EP-nya itu sama dengan M kali G kali H, gitu aja. Kemudian saat sudah dilepaskan, kalau sudah dilepaskan berarti ini di posisi B ini energi mekaniknya adalah energi potensial tambah energi EK. Di sini juga iya, energi potensial plus EK. Nah, saat di bawah sudah nggak ada ketinggian lagi, berarti energi mekaniknya full menjadi energi kinetik. Di mana persamaan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Nah, bagaimana kalau energi potensial di atas itu paling besar? Jadi semakin turun ke bawah, semakin kecil. Sedangkan energi kinetik dari atas tuh 0. Semakin ke bawah, semakin besar. Nah, jadi ini kita lihat di sini aja. Pada titik C, ini berarti kita cari masing-masingnya ya. Energi potensialnya kan sama dengan nih MGH 5 kali 10. Masanya ya anggap aja masanya 1 ya. 1 kali 5 kali 10 berarti dia 50. Kemudian di bagian C ini energi potensialnya itu sama dengan berarti masanya 1 tadi ya, gravitasinya 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, totalnya kan harusnya 50. Energi potensial di atas itu sama dengan energi mekanik.
Yang di bawah juga energi kinetik yang di bawah itu sama dengan energi mekanik. Jadi totalnya itu harus 50. Ini 20. Berarti energi kinetiknya adalah juga 30. Tinggal 50 kurangi 20. Jadi untuk EK, ini kan EP ya. Ini EP. Jadi EK-nya itu 50 kurangin 20. Sama dengan 30. Nah, sekarang diminta perbandingan energi potensial dengan energi kinetik. Potensialnya 20, kinetiknya 30. Berarti 2 per 3. Yang benar adalah B. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal 36, ini biasanya tentang percobaan ini ya, percobaan fotosintesis. Kalau sudah kayak beginiin, artinya dia akan melihat apakah si daun tadi hasil fotosintesisnya itu mengandung amilum atau tidak, atau karbohidrat. Jadi ngeceknya pakai beginian. Nomor 37, ini tinggal kalian cari nama sendiri, mana-mana organelnya dan fungsinya seperti apa. 38 juga begitu, dan 39, ini sudah tahu dari cahaya, jadi energi kimia. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal besok untuk PAS, dan semoga berhasil. Ibu akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.